Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi chapter 16 kelas bisnis internasional dengan judul Impor, Ekspor, dan Counter Trade. Dengan anggota kelompok Adif Ilham, Adisya Putri Ramadhani, Anissa Wiradatul Rizky, Indah Febriani, dan Muhammad Sahilin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan learning objektif yang pertama, yaitu jelaskan janji dan risiko yang terkait dengan eksportir. Janji besar dari eksportir adalah bahwa pendapatan dan peluang keuntungan yang besar akan terjadi ditemukan di pasar luar negeri untuk sebagian besar perusahaan di sebagian besar industri. Bagi pasar domestik sendiri, mengekspor menjadi cara untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan dasar perusahaan. Selain itu, dengan memperluas ukuran pasar, mengekspor dapat memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi, sehingga menurunkan biaya per unitnya. Selanjutnya, risiko yang terkait dengan eksportir. Eksportir pemula mengalami masalah yang signifikan ketika pertama-tama mencoba berbisnis di luar negeri, dan ini membuat mereka tertarik pada usaha ekspor masa depan. Eksportir pemula cenderung meremehkan waktu dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis di luar negeri. Eksportir mungkin harus mengeluarkan uang berbulan-bulan, belajar tentang peraturan perdagangan suatu negara, praktik bisnis, dan lainnya sebelum suatu kesepakatan bisa ditutup. Eksportir sering menghadapi dokumen yang banyak, formalitas yang rumit, dan banyak lagi potensi penundaan dan kesalahan. Selanjutnya LO2, yaitu mengidentifikasi tahap-tahap yang bisa manajer ambil untuk meningkatkan kinerja ekspor perusahaannya. Yang pertama adalah perbandingan internasional. Salah satu tantangan dalam mengekspor yaitu kurangnya pengetahuan mengenai peluang yang tersedia. Sering kali ada banyak pasar untuk produk-produk perusahaan, tapi karena perusahaan yang berada di negara yang terpisah dengan perusahaan induknya, yang mana budaya, bahasa, jarak, dan waktu berbeda dengan perusahaan induk, yang hal ini membuat perusahaan tidak mengetahui informasi-informasi mengenai hal-hal tersebut. Dan salah satu cara untuk mengatasi ketidaktahuan itu yaitu dengan mengumpulkan informasi. Yang kedua adalah sumber informasi. The US Department of Commerce adalah sumber informasi yang paling komprehensif bagi perusahaan-perusahaan di US. Dari US Department of Commerce, perusahaan bisa mendapatkan prospek terbaik daftar calon distributor asing. Perusahaan juga dapat berpartisipasi dalam acara pameran dagang serta mendapatkan bantuan dari Small Business Administration. Yang ketiga adalah penyedia jasa. Kebanyakan perusahaan yang ikut serta dalam perdagangan internasional akan meminta bantuan penyedia jasa ekspor dan impor. Contoh dari berbagai penyedia jasa tersebut adalah, yang pertama adalah freight forwarders. Mereka mengkombinasikan pengiriman kecil dengan sebuah pengiriman lebih besar untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang kedua adalah export management company. Mereka menawarkan jasa kepada perusahaan yang sebelumnya belum pernah mengekspor produk. IMC menyediakan berbagai jasa untuk menangani segala aspek ekspor seperti dokumen dan kegiatan operasinya. Yang ketiga adalah export trading companies. Mereka mengekspor produk untuk perusahaan yang mengontraknya. Mereka mengidentifikasi dan bekerja dengan perusahaan di negara-negara asing yang akan memasarkan dan menjual produk tersebut. Yang keempat adalah export packaging companies. Mereka menyarankan perusahaan desain dan bahan-bahan yang sesuai untuk mengemas produk mereka. Yang kelima adalah custom brokers. Mereka membantu perusahaan menghindari perangkap-perangkap yang ada dalam peraturan khusus. Yang keenam adalah export agents, merchants, and remarketers. Mereka membeli secara langsung produk-produk dari manufaktur, lalu mengemas dan memberi label produk tersebut berdasarkan harapan dan spesifikasi mereka sendiri, yang kemudian produk tersebut dijual secara internasional. Yang ketujuh adalah confirming house, merupakan gambaran perusahaan asing yang ingin membeli produk lokal. Mereka mencoba mendapatkan produk yang mereka inginkan pada tingkat harga yang rendah, dan kemudian akan mendapatkan bayaran komisi oleh klien asing mereka. Yang ke-8 yaitu piggyback marketing, merupakan penetapan sebuah perusahaan yang mendukung dan mendistribusikan produk perusahaan lain. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki kontrak untuk menyediakan berbagai macam produk untuk klien di luar negeri, tetapi tidak memiliki semua produk yang diminta. Dalam kasus tersebut, perusahaan lain bisa mendukung produk tersebut untuk memenuhi persyaratan kontraknya. Yang terakhir adalah export processing zones. Mereka menerima pengiriman produk yang dikirim kembali pada banyak pelanggan yang lebih kecil di seluruh daerah di sekitarnya. Dan yang keempat adalah strategi ekspor, yang mana antara lain, yang pertama menyewa IMC untuk mengidentifikasi peluang dan mengarahkan kertas kerja serta ketentuan yang ada agar selalu terlibat dalam kegiatan ekspor.
Yang kedua adalah memilih berfokus pada satu pasar atau beberapa pasar dengan mempelajari apa saja yang diperlukan untuk sukses pada pasar tersebut sebelum nantinya akan berpindah pada pasar yang lainnya. Yang ketiga yaitu memasuki pasar asing dalam skala kecil untuk mengurangi biaya risiko dari kegagalan yang akan mungkin terjadi. Yang keempat adalah pengekspor perlu mengenali waktu dan komitmen manajerial yang terlibat dalam penjualan ekspor dan harus merekrut pegawai tambahan untuk mengawasi aktivitas ini. Yang kelima yaitu mencurahkan banyak perhatian pada pembangunan kekuatan dan mempertahankan hubungan dengan distributor dan juga konsumen lokal. Selanjutnya yaitu merekrut pegawai lokal untuk membantu perusahaan mendirikan perusahaannya di pasar asing. Dan yang kedelapan yaitu perusahaan perlu menjadi proaktif dalam mencari peluang ekspor. Dan yang terakhir, pengekspor harus menguasai kesempatan produksi lokal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai LO3, yaitu langkah-langkah dasar dalam pembiayaan ekspor. Sebelum masuk ke langkah-langkah, kita akan membahas elemen transaksi perdagangan internasional. Ada 4. Yang pertama yaitu lack of trust atau kurangnya kepercayaan. Di sini perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional harus mempercayai seseorang yang mungkin belum pernah mereka lihat, yang tinggal di negara lain, yang berbicara bahasa berbeda, yang mematuhi atau tidak mematuhi sistem hukum yang berbeda, dan juga sangat sulit dihubungi atau dilacak kalau gagal memenuhi kewajibannya. Di sini perbedaan ini menyebabkan kurangnya kepercayaan. Karena kurangnya kepercayaan ini, masing-masing pihak yang bertransaksi memiliki preferensi sendiri tentang bagaimana transaksi harus dilaksanakan atau dikonfigurasi. Eksporter ingin uangnya dulu sebelum mengirim barang, dan importer ingin barangnya datang dulu sebelum mereka mengirim uang. Masalah ini diselesaikan dengan menggunakan pihak ketiga yang dipercayai oleh kedua pihak. Biasanya bank memiliki reputasi baik untuk bertindak sebagai perantara. Elemen transaksi yang kedua yaitu letter of credit, dikeluarkan oleh bank atas permintaan importer. Surat kredit menyatakan bahwa bank akan membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima atau eksportir pada presentasi dokumen tertentu yang ditentukan. Yang ketiga yaitu draft atau bill of exchange. Draft terkadang disebut sebagai bill of exchange adalah instrumen yang biasanya digunakan dalam perdagangan internasional untuk melakukan pembayaran. Draft hanyalah perintah yang ditulis oleh eksportir yang menginstruksikan importir atau agen importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu. Draft terbagi dalam 2 kategori, draft penglihatan dan draft waktu. Draft penglihatan dibayarkan saat dipresentasikan kepada pihak yang ditarik atau langsung dibayarkan. Draft waktu memungkinkan penundaan pembayaran, biasanya 30, 60, 90 atau sampai 120 hari. Elemen yang terakhir yaitu bill of lading. Bill of lading dikeluarkan kepada eksportir oleh perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang dagangannya. Ini melayani 3 tujuan. Yang pertama, tanda terima. Sebagai tanda terima, bill of lading menunjukkan bahwa pengangkut telah menerima barang dagangan yang dijelaskan di bagian depan dokumen. Yang kedua, sebagai kontrak. Sebagai kontrak disebutkan bahwa pengangkut wajib menyediakan layanan transportasi dengan imbalan biaya tertentu. Dan yang ketiga, dokumen hak milik, di mana dapat digunakan untuk mendapatkan pembayaran atau janji pembayaran tulis sebelum barang dagangan dilepaskan ke importir. Ada 14 langkah transaksi ekspor-impor pada umumnya. Dengan menggunakan contoh, perusahaan Amerika Serikat ingin mendistribusikan barangnya ke Prancis. Langkah pertama, importir dari Prancis melakukan pemesanan dengan eksportir Amerika Serikat dan bertanya kepada orang Amerika tersebut apakah dia bersedia melakukan pengiriman berdasarkan letter of credit. Yang kedua, jika eksportir setuju untuk mengirim berdasarkan letter of credit dan menentukan informasi yang relevan seperti harga dan syarat pengiriman, lanjut ke tahap ketiga. Importir Prancis mengajukan permohonan ke Bank of Paris untuk mendapatkan letter of credit yang mendukung eksportir Amerika Serikat untuk barang dagangan yang ingin dibeli oleh importir. Langkah keempat, Bank of Paris menerbitkan letter of credit untuk kepentingan importir Prancis dan mengirimkannya ke bank eksportir Amerika Serikat, yaitu Bank of New York. Langkah selanjutnya, Bank of New York menasihati eksportir untuk membuka letter of credit yang menguntungkannya. Langkah keenam, eksportir Amerika Serikat mengirimkan barang ke importir Prancis dengan angkutan umum. Seorang pejabat mengangkut memberi eksportir bill of lading. Langkah terakhir, eksportir menyajikan wesel 90 hari yang ditarik di Bank of Paris sesuai dengan letter of credit dan bill of lading ke Bank of New York. Eksportir menyetujui bill of lading sehingga hak atas barang dipindahkan ke Bank of New York. Materi selanjutnya adalah bantuan ekspor. Bantuan ekspor yang pertama adalah Bank Ekspor-Impor. Bank Ekspor-Impor merupakan perusahaan Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1934. Bank Ekspor-Impor sendiri memiliki misi untuk membantu pembiayaan ekspor produk dan layanan Amerika Serikat untuk mendukung lapangan kerja Amerika Serikat dan daya saing pasar.
Secara keseluruhan, Bank Ekspor-Impor menjalankan misinya dengan berbagai program pinjaman dan jaminan. Badan tersebut menjamin pembayaran kembali pinjaman jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan Bank Komersial Amerika Serikat kepada peminjam asing untuk membeli ekspor Amerika Serikat. Jaminan Ekspor-Import Bank membuat bank komersial lebih bersedia meminjamkan uang tunai kepada perusahaan asing. Ini memfasilitasi perdagangan lintas batas oleh perusahaan Amerika Serikat. Sekitar 85% dari transaksi bank mendukung usaha kecil, di bawah 500 karyawan. Export-Import Bank juga memiliki operasi pinjaman langsung yang meminjamkan dolar kepada peminjam asing untuk digunakan dalam membeli ekspor Amerika Serikat. Dalam beberapa kasus, ia memberikan pinjaman yang tidak akan diberikan oleh bank komersial jika melihat potensi manfaat bagi Amerika Serikat dengan melakukannya. Peminjaman asing menggunakan pinjaman untuk membayar pemasok Amerika Serikat dan membayar kembali pinjaman tersebut ke bank ekspor-impor dengan bunga. Dengan menggunakan struktur bank ekspor-impor Amerika Serikat, banyak negara sekarang memiliki bank ekspor-impor sendiri untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas mereka, seperti China dan India. Yang kedua adalah asuransi kredit ekspor. Untuk alasan yang diuraikan sebelumnya, eksportir jelas lebih suka mendapatkan letter of credit dari importir. Namun terkadang eksportir yang menuntut letter of credit akan kehilangan order ke eksportir yang tidak membutuhkan letter of credit. Jadi, ketika importir berada dalam posisi tawar yang kuat dan mampu bersaing dengan pemasok yang bersaing satu sama lain, eksportir mungkin harus melepaskan letter of credit. Tidak adanya letter of credit membuat eksportir menghadapi risiko bahwa importir asing akan default pada pembayaran. Eksportir dapat mengasuransikan kemungkinan ini dengan membeli asuransi kredit ekspor. Jika pelanggan gagal bayar, perusahaan asuransi akan menanggung sebagian besar kerugian. LO 16.5. Jelaskan bagaimana counter trade dapat digunakan untuk memfasilitasi ekspor. Counter trade adalah cara alternatif untuk menyusun penjualan internasional ketika mengadakan alat pembayaran nasional yang sulit, mahal, atau tidak ada. Counter trade menunjukkan berbagai barter seperti perjanjian yang prinsipnya adalah memperdagangkan barang dan jasa untuk barang dan jasa lainnya ketika mereka tidak dapat diperdagangkan dengan uang. Contoh dari counter trade adalah Arab Saudi setuju untuk membeli 10 747 jet dari Boeing dengan pembayaran minyak mentah yang didiskon 10% di bawah harga minyak dunia yang diposting. Popularitas negara perdagangan. Counter trade muncul pada tahun 1960-an sebagai jalan bagi Uni Soviet dan komunitas negara Eropa Timur yang mata uangnya umumnya tidak dapat dikonversi untuk membeli impor. Teknik ini semakin populer di antara banyak negara berkembang yang kekurangan cadangan devisa yang dibutuhkan untuk membeli impor yang diperlukan. Jenis perdagangan counter trade yang pertama ada barter. Barter adalah pertukaran langsung barang atau jasa antara dua pihak tanpa melakukan transaksi tunai. Masalah yang timbul karena barter, pertama, jika barang tidak ditukar secara bersamaan, salah satu pihak akhirnya mendanai yang lain untuk suatu periode. Kedua, perusahaan yang terlibat dalam barter berisiko harus menerima barang yang tidak mereka inginkan atau mengalami kesulitan untuk dijual kembali dengan harga yang wajar. Kedua, pembelian kembali. Pembelian kembali ini merupakan perjanjian pembelian timbal balik terjadi ketika perusahaan setuju untuk membeli sejumlah bahan kembali dari negara tempat penjualan dilakukan. Contoh, Amerika menjual produk ke Cina, lalu Cina membayarnya pakai dolar. Tapi dalam perubahan, Amerika bersedia membeli produk tekstil Cina dengan uang dari hasil penjualan produknya ke Cina. Ketiga, offset. Mirip dengan pembelian kembali, perbedaannya, negara eksportir dapat melakukan pembelian ke negara manapun yang sedang melakukan penjualan. Jadi, eksportir lebih fleksibel dalam pembelian kembali sesuai dengan keinginan dari si penjual. Perdagangan saklar. Pedagang sekelar menggunakan perdagangan pihak ketiga dalam pengaturan counter trade dalam pembelian kembali atau offside. Misalnya, Amerika melakukan perjanjian pembelian kembali dengan Polandia dan menerima kredit pembelian kembali. Tapi Amerika tidak menginginkan produk Polandia. Jadi, Amerika menjual kredit ke trading house pihak ketiga dengan harga diskon dan masih mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Yang terakhir, kompensasi. Ketika sebuah perusahaan membangun pabrik di teknologi negara atau persediaan dan setuju untuk mengambil presentase tertentu dari output pabrik sebagai pembayaran sebagian kontrak. Misalnya, Minyak Bumi Barat membangun beberapa pabrik amonia di Rusia dan sebagian pembayaran parsial dari produk tersebut, maka Rusia menerima amonia selama periode 20 tahun. Pro dan kontra dari counter trade. Daya tarik utama dari counter trade adalah dapat memberikan cara yang tegas untuk membiayai kesepakatan ekspor ketika cara lain tidak tersedia. Perjanjian counter trade mungkin diperlukan oleh pemerintah suatu negara di mana suatu perusahaan mengekspor barang atau jasa. Misal Boeing yang terpaksa menerima pembelian kembali dengan membeli suku cadang di negara yang bersangkutan.
Kelemahan dari perjanjian contract rate, perusahaan biasanya lebih suka dibayar dalam mata uang kertas, dan contract rate mungkin melibatkan pertukaran barang yang tidak dapat digunakan atau berkualitas buruk bagi perusahaan. Dengan kekurangan ini, contract rate paling menarik bagi perusahaan multinasional yang besar dan beragam yang dapat menggunakan jaringan kontak mereka di seluruh dunia untuk membuang barang yang diperoleh di contract rate. Selanjutnya adalah studi kasus. Kasus impor Embraer dan Brazil. Embraer merupakan sebuah perusahaan manufaktur Brazil yang berfokus pada manufaktur pesawat serta menyediakan jasa yang berhubungan dengan penerbangan. Embraer berpusat di São José dos Campos, kota São Paulo, Brazil. Embraer adalah perusahaan manufaktur pesawat terbesar nomor 4 di dunia. Dalam memproduksi pesawat di Brazil, Embraer membutuhkan supplier barang mentah yang kebanyakan tidak terdapat di Brazil. Jadi Embraer harus mengimpor barang dari luar. Daftar supplier Embraer sendiri sangat banyak dan distribusinya sangat panjang hingga sampai ke Brazil. Selain itu, sebuah fakta di kalangan supplier dunia mengatakan bahwa sangat sulit untuk mengirim atau memasukkan barang ke Brazil karena pemerintah Brazil menetapkan barrier yang kuat seperti pajak yang tinggi, uang suap terhadap pemerintah, dan sebagainya. Sistem pajak di Brazil juga meraih peringkat salah satu sistem pajak yang paling kompleks di dunia. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan seperti Embraer mampu bersaing jangka panjang dengan perusahaan manufaktur pesawat dunia seperti Airbus dan Boeing dengan tetap memproduksi produknya di Brazil? Menurut saya, kalau Embraer bersikeras untuk tetap menjalankan sistem impor bahan mentah manufakturnya ke Brazil, lama-kelamaan Embraer akan kesulitan bersaing karena biaya yang dibutuhkan akan semakin besar dibanding Embraer memproduksi produk di negara lain atau bukan di Brazil. Karena di Brazil, sistem pajaknya sangat kompleks dan dibutuhkan biaya-biaya lainnya agar produk bisa sampai dan diproduksi di Brazil. Pertanyaan kedua, produksi yang dilakukan oleh Embraer membutuhkan banyak parts atau bagian. Untuk itu, Embraer perlu memperolehnya dari supplier-supplier yang berbeda. Menurut Anda, haruskah Embraer mempertimbangkan untuk mengimpor part-part tersebut ke dalam beberapa kelompok supplier saja? Ya, tentu. Hal itu harus dilakukan. Semakin sedikit supplier yang dipilih, maka biaya-biaya impor akan ikut berkurang. Akan lebih murah berbelanja banyak di beberapa supplier tertentu ketimbang membeli satu produk di satu supplier yang berbeda, mengingat parts yang dibutuhkan Embraer sangat banyak. Pertanyaan ketiga, karena barrier dari pemerintah Brazil sangat ketat, haruskah Embraer mengembangkan sendiri parts yang diimpor tadi untuk diproduksi sendiri ketimbang membuka cabang sendiri di luar Brazil? Jika Embraer merasa mampu untuk melakukan hal tersebut, jika Embraer mampu untuk melakukan hal tersebut, dalam hal ini memproduksi partsnya sendiri ketimbang impor, maka hal itu akan lebih baik. Namun, karena banyak sekali part yang dibutuhkan, pada akhirnya Embraer pasti bermasalah dengan beberapa parts yang tidak dapat ia produksi sendiri, yang mengakibatkan dirinya untuk tetap harus mengimpor part tersebut dari supplier. Namun, hal ini masih jauh lebih baik daripada mengerahkan keseluruhan parts dari impor saja. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.